Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai akad syirkah. Adapun materi pertama yaitu definisi dan hukum syirkah. Secara bahasa, syirkah bermakna bercampur. Adapun secara istilah, syirkah berarti akad yang berkonsekuensi tetapnya hak kepemilikan bersama bagi dua orang atau lebih pada suatu harta secara kongsi. Maksud tetapnya kepemilikan secara kongsi adalah kepemilikan atas barang tersebut tidak dapat dibedakan mana bagian si fulan dan mana bagian fulan yang lain. Hukum melakukan syirkah adalah mubah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketika dari dua orang yang bersekutu selagi tidak saling mengkhianati. Bila salah satunya telah berbuat khianat kepada sahabatnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari hadis ini adalah bahwa di dalam serikat terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi masing-masing pihak tidak saling mengkhianati saudaranya. Pengkhianatan akan menyebabkan hilangnya keberkahan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, rukun syirkah. Rukun dari syirkah ada beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama ada sigot atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Yang kedua ada orang yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dan yang ketiga ada objek akad, mencakup pekerjaan atau modal. Selanjutnya ada syarat syirkah. Syarat syirkah juga terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama benda, harta, atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang. Yang kedua, modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya. Yang ketiga, menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. Yang keempat, masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. Dan yang kelima, keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing, atau menurut kesepakatan antara pemilik modal. Sekian materi yang saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis syirkah. Secara garis besar, syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu syirkah milik dan syirkah uqud. Syirkah milik yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Syirkah milik dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Syirkah milik biasanya berupa warisan. Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ijbariyah, yaitu syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak, seperti persekutuan di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembandingan. Selanjutnya, syirkah ikhtiyariyah. Syirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat, seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. Adapun selanjutnya yaitu yang kedua syirkah uqud, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Jenis syirkah ini dibagi lagi menjadi beberapa macam, yakni yang pertama syirkah al-amwal, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Yang kedua ada syirkah al-a'mal atau syirkah abdan, adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, syirkah wujuh, adalah dua orang atau lebih yang bersyarikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Yang keempat, syirkah al-inan, adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Yang kelima ada syirkah al-mufawadoh, adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama,
baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dan yang terakhir, syirkah al-mudharabah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Selanjutnya yaitu materi tentang berakhirnya syirkah. Beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad syirkah secara umum ada beberapa. Yang pertama itu, salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fikih, akad syirkah itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan. Yang selanjutnya, salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia. Yang ketiga itu, salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan. Yang keempat, salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri Muslim, karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. A few moments later. Tweet shop. Hasil wawancara. Nama usaha Bread Shop. Jenis usaha menjual aneka roti. Narasumber Bu Sinta. Daftar pertanyaan yang pertama, jenis syirkah apa yang Ibu jalankan dalam usaha Ibu ini? Kemudian yang kedua, bagaimana proses awal Ibu dan rekan-rekan memutuskan untuk menggunakan akad syirkah dalam menjalankan usaha ini? Yang ketiga, bagaimana pembagian tanggung jawab dan kontribusi kerja di antara Ibu dan rekan-rekan Ibu? Yang keempat, bagaimana proses pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam kesepakatan akad syirkah yang Ibu lakukan? Yang kelima, bagaimana Ibu memantau dan mengelola akad syirkah dalam bisnis Ibu? Yang keenam, bagaimana Ibu menangani masalah atau konflik yang mungkin timbul dalam menjalankan usaha ini? Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, apa manfaat yang Ibu rasakan dari keterlibatan dalam akad syirkah dibandingkan dengan menjalankan usaha secara individu? Maka, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, kami mendapati bahwa Bu Sinta dan rekannya menjalankan usaha toko roti melalui akad syirkah abdan. Syirkah abdan adalah bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam suatu usaha untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam menjalankan usaha mereka, Bu Sinta bertanggung jawab atas manajemen dan pemasaran, sementara rekan bisnisnya fokus pada aspek produksi dan kualitas roti. Peran masing-masing telah ditetapkan secara jelas melalui ijab dan qabul, yang tidak hanya mengikat mereka secara hukum, tetapi juga sebagai komitmen untuk bekerja sama dengan adil dan transparan. Observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa usaha toko roti ini berjalan dengan baik. Keuntungan yang diperoleh setiap bulan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal berdasarkan kerja yang dilakukan oleh Bu Sinta dan rekannya. Jika terdapat perubahan dalam tanggung jawab atau jawab kerja atau kontribusi, mereka melakukan musyawarah untuk menyesuaikan pembagian. Pentingnya komunikasi dan persetujuan bersama menjamin kelancaran dan keberlanjutan usaha. Hal ini tidak hanya menghindarkan potensi konflik di antara mereka, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu mengacu pada nilai-nilai syariah yang dianut. Dengan adanya panduan yang jelas dari akad ini, Bu Sinta dan rekan-rekannya dapat menjalankan toko roti mereka dengan harmonis dan terorganisir. Selain itu, akad syirkah juga menunjukkan bahwa praktik ekonomi sehari-hari dapat dijalankan dan dengan mematuhi prinsip saling menguntungkan dan adil sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, tidak hanya efektif sebagai alat manajemen bisnis, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari nilai-nilai syariah dalam konteks ekonomi modern. Kesimpulan, akad syirkah merupakan salah satu metode kerjasama dalam dunia bisnis sesuai prinsip syariah yang dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih. Melalui akad syirkah, para pihak dapat berbagi keuntungan dan kerugian secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan syirkah bergantung pada kerjasama dan komitmen yang baik antara semua pihak yang terlibat, seperti kemitraan bisnis antara Bu Sinta dan rekan-rekannya melalui akad syirkah abdan, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam praktik usaha sehari-hari. Dengan demikian, akad syirkah bisa menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengembangkan bisnis bersama secara berkelanjutan.